Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaatun Nursolihah dari kelas 11 OTKP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Belanja pemerintah pusat menurut fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN dibedakan menjadi 11 fungsi, yaitu fungsi belanja pelayanan umum adalah bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasilnya, manfaatnya, serta dampaknya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Fungsi pelayanan umum ini terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu 1. Subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri. 2. Subfungsi pelayanan umum. 3. Subfungsi penelitian dasar dan pengembangan iptek. 4. Subfungsi pinjaman pemerintah. 5. Subfungsi pembangunan daerah. 6. Subfungsi pelayanan umum lainnya. 2. Fungsi belanja pertahanan untuk membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya Kesatuan Republik Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Fungsi belanja ketertiban dan keamanan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Beberapa lembaga negara yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu meliputi 1. Kepolisian. 2. Penanggulangan bencana. 3. Pembinaan hukum. Yang keempat, fungsi belanja ekonomi untuk membiayai program sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengairan, dan energi yang diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada fungsi ini ada beberapa subfungsi, yaitu subfungsi transportasi, subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, subfungsi pengairan, subfungsi energi dan bahan bakar. Yang kelima, fungsi belanja lingkungan hidup untuk membiayai penyelenggaraan dan menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Fungsi belanja perumahan dan fasilitas umum untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan perumahan dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas
dan fasilitas umum pada beberapa kementerian negara atau lembaga. Yang ketujuh, fungsi belanja kesehatan. Untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi beberapa kementerian negara atau lembaga seperti obat-obatan, pelayanan kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, Litbang kesehatan lainnya. Yang kedelapan, fungsi belanja pariwisata. Untuk membiayai penyelenggaraan pariwisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi realisasi anggaran fungsi pariwisata dan budaya pada beberapa kementerian negara atau lembaga seperti pengembangan pariwisata, pembinaan kepemudaan, Litbang pariwisata, dan lain-lainnya. 9. Fungsi belanja agama. Untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan beragama yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi peningkatan kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, Litbang agama, pelayanan keagamaan, dan lain-lainnya. Yang ke-10, fungsi belanja pendidikan. Untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi realisasi anggaran pada fungsi pendidikan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu subfungsi pendidikan anak di usia dini atau PAUD, subfungsi pendidikan dasar, subfungsi pendidikan menengah, subfungsi pendidikan non-formal dan non-formal, subfungsi pendidikan tinggi, subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan, subfungsi pendidikan keagamaan, subfungsi penelitian dan pengembangan pendidikan, dan subfungsi pendidikan lainnya. Yang ke-11, fungsi pendidikan perlindungan sosial. Untuk membiayai penyelenggaraan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti perlindungan sosial, pelayanan sosial, pelayanan keuangan sosial, pemberdayaan perempuan, bantuan perumahan, dan lain-lainnya. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.